Mesin ini langsung sukses dan menjadi identik dengan booming komputer pribadi. Pada tahun 1981, perusahaan ini melakukan penawaran saham publik yang memecahkan rekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku Fitria. Terima kasih ya kalian sudah mau mensupport channel ini dengan cara klik video ini dan jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya. Kali ini aku akan menceritakan biografi salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh juga di dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah Steve Jobs. Ada yang tahu beliau siapa? Yuk kita simak ceritanya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Check it out! Stephen Paul Jobs atau biasa kita kenal dengan Steve Jobs yang lahir pada tanggal 24 Februari 1955 ini seorang tokoh bisnis dan penemu dari Amerika Serikat. Ia adalah pendiri pendamping, ketua, dan mantan CEO Apple Inc. Steve Jobs juga pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif Pixar Animation Studio dan juga sebagai anggota Dewan Direktur The Walt Disney Company pada tahun 2006. Namanya juga tercantum di film Toy Story pada tahun 1995 sebagai produser eksekutif. Steve Jobs lahir di San Francisco, California dan diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs dari Mountain View, California dan memberi ia nama Stephen Paul. Orang tua asli Steve Jobs adalah Abdul Fattah Jandali, seorang sarjana berkebangsaan Suriah, dan Joanne Simpson, seorang sarjana berkebangsaan Amerika Serikat. Jobs bersekolah di Cupertino Junior High School dan Homestead High School di Cupertino, California dan sering menghadiri kuliah setelah sekolah di Hewlett Packard Company di Palo Alto, California. Ia kemudian dipekerjakan di sana dan bekerja sama Steve Wozniak sebagai karyawan musim panas. Jobs lulus dari sekolah menengah atas dan mendaftar masuk Reed College di Portland, Oregon pada tahun 1972, meskipun ia keluar setelah 1 semester, lalu ia melanjutkannya audit kelas di Reed. Seperti kelas kaligrafi, dengan tidur di lantai kamar temannya, mengembalikan botol-botol Coke demi mendapatkan uang, dan mendapatkan makanan gratis mingguan di wihara Hare Krishna setempat. Jobs kembali ke California dan mulai menghadiri pertemuan Homebrew Computer Club bersama Wozniak pada musim gugur tahun 1974. Ia mengambil pekerjaan sebagai teknisi di Atari, sebuah perusahaan membuat berbagai permainan video populer dengan tujuan utama menabung uang untuk melakukan perjalanan spiritual ke India. Ia mengunjungi Nim Karoli Baba di Kainchi Angkram bersama temannya dari Reed College bernama Daniel Kotke. Ia pulang dalam keadaan menganut agama Buddha. Setelah pulang dari perjalanannya mencari spiritual di India, Jobs kembali ke pekerjaan sebelumnya, yaitu di Atari, dan diberikan tugas menciptakan papan sirkuit untuk permainan Breakout. Menurut pendiri Atari, Nolan Bushnell, Atari menawarkan $100 untuk setiap chips yang dihapuskan dalam permainan ini dalam mesin ini. Jobs punya sedikit ketertarikan atau pengetahuan dalam desain papan sirkuit dan membuat persetujuan dengan Wozniak untuk membagi bonus sama rata jika Wozniak mampu meminimalkan jumlah chips. Atari sangat terkejut karena Wozniak mengurangi jumlah chips sebanyak 50 buah. Sebuah desain yang sangat ketat sampai-sampai mustahil untuk menciptakannya kembali di jalur perakitan. Pada waktu itu, Jobs memberitahu Wozniak bahwa Atari hanya memberi mereka $700 bukan $5.000 dan Wozniak pun mendapat bagian hanya $350. Apple Inc. memiliki kantor pusat di Cupertino, California yang dibangun oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan serta menjual komputer personal Apple I yang dirancang oleh Steve Wozniak. Perusahaan ini awalnya berdiri pada bulan Januari 1977 dengan menggunakan nama Apple Computer Inc.
Namun pada bulan Januari tahun 2007, Jobs mengubah nama perusahaan dari Apple Computer Inc. menjadi ke Apple Inc. sebagai cermin beralihnya fokus perusahaan dari pembuat komputer ke barang elektronik konsumen. Pada waktu yang sama, Jobs mendirikan perusahaan komputer lain seperti Next Computer, Apple ISA, teknologi stasiun kerja Next sangat maju. Namun, industri ini menganggapnya sebagai barang yang sangat mahal. Di antara karyawan yang mampu membelinya, stasiun kerja Next memiliki pengikut yang banyak karena kekuatan teknisinya. Dan sistem pengembangan perangkat lunak berorientasi objek sangat penting bagi mereka. Jobs memasarkan produk Next di bidang ilmiah dan akademik karena teknologi baru yang inovatif dan eksperimental yang dimilikinya, seperti kernel match, chip pemroses sinyal digital, dan port Ethernet terpasang tetap. Jobs menjalankan Next dengan obsesi demi kesempurnaan estetika, yang dibuktikan dengan beberapa hal seperti selubung magnesium Next Cube. Hal ini menaruh tekanan besar pada divisi perangkat keras Next. Dan pada tahun 1993, setelah hanya berhasil menjual 50.000 mesin, Next beralih sepenuhnya ke pengembangan perangkat lunak melalui peluncuran Next Step atau Intel. Jobs adalah salah satu pengusaha pertama yang memahami bahwa komputer pribadi akan menarik khalayak luar. Setidaknya, jika komputer tersebut tidak ditampilkan dalam pameran sains sekolah menengah pertama, dengan dorongan Jobs, Wozniak merancang model yang lebih baik yaitu Apple II, lengkap dengan keyboard, dan mereka mengatur agar casing plastik yang dibentuk dan ramping dibuat untuk membungkus unit tersebut. Meskipun Jobs memiliki rambut yang panjang dan tidak terawat, serta tidak menggunakan pakaian bisnis, ia berhasil memperoleh pembiayaan distribusi dan publisitas untuk perusahaannya Apple Computer, yang didirikan pada tahun 1977 hingga tahun yang sama ketika Apple II selesai dibangun. Mesin ini langsung sukses dan menjadi identik dengan booming komputer pribadi. Pada tahun 1981, perusahaan ini melakukan penawaran saham publik yang memecahkan rekor. Dan pada tahun 1983, perusahaan ini masuk dalam daftar Fortune 500 perusahaan-perusahaan top Amerika yang paling cepat pada saat itu. Pada tahun 1983, perusahaan merekrut PepsiCo Inc. Presiden John Sculley menjadi CEO dan secara implisit menjadi mentor Jobs dalam menjalankan perusahaan besar. Jobs telah meyakinkan Sculley untuk menerima posisi tersebut dengan menantangnya. Jobs mengatakan, "Apakah Anda ingin menjual air gula seumur hidup?" Kalimat tersebut sangat efektif, namun juga mengungkapkan keyakinan Jobs yang mendekati mesianis terhadap revolusi komputer. Pada tahun 2001, Jobs mulai menciptakan kembali Apple untuk abad ke-21. Itu adalah tahun di mana Apple memperkenalkannya iTunes, program komputer untuk memutar musik dan mengonversi musik ke format digital MP3, ringkas yang biasa digunakan di komputer dan perangkat digital lainnya. Pada tahun yang sama, Apple mulai menjual iPod, pemutar MP3 portable yang dengan cepat menjadi pemimpin pasar. Pada tahun 2003, Apple mulai menjual salinan lagu-lagu perusahaan rekaman yang besar dapat diunduh dalam format MP3 melalui internet. Pada tahun 2006, lebih dari 1 miliar lagu dan video telah terjual melalui iTunes Store online Apple. Sebagai pengakuan atas semakin berkembangnya pergeseran bisnis perusahaan, Jobs secara resmi mengubah nama perusahaan menjadi Apple Inc. pada tanggal 9 Januari 2007. Pada tahun 2007, Jobs membawa perusahaannya ke bisnis telekomunikasi dengan memperkenalkan layar sentuh iPhone, telepon seluler dengan kemampuan untuk memutar MP3 dan video serta untuk mengakses internet. Belakangan tahun itu, Apple memperkenalkan iPod Touch, perangkat MP3, dan game portable yang dilengkapi Wi-Fi internal dan layar sentuh mirip seperti iPhone. Didukung oleh pengguna iTunes Store untuk menjual perangkat lunak, Apple dan pihak ketiga. Jobs mengumumkan pada tahun 2008 bahwa rilis iPhone dan iPod Touch di masa depan akan menawarkan fungsional permainan yang lebih baik.
Ironisnya, perkembangannya, Apple yang pada tahun-tahun awalnya tidak mendukung pengembang games karena takut komputernya tidak dianggap serius sebagai mesin bisnis, kini mengklaim peran yang lebih besar dalam bisnis game seiring dengan perpindahannya ke bidang telekomunikasi. Pada tahun 2003, Jobs didiagnosis menderita kanker pankreas yang langka. Dia menunda operasi selama sekitar 9 bulan, sementara dia mencoba pendekatan pengobatan alternatif. Pada tahun 2004, ia menjalani operasi rekonstruksi besar yang dikenal sebagai operasi Whipple. Selama prosedur, sebagian pankreas, sebagian saluran empedu, kandung empedu, dan duodenum diangkat. Setelah itu, sisa pankreas, saluran empedu, dan usus disambungkan kembali untuk mengarahkan sekresi gastrointestinal kembali ke dalam perut. Setelah pemulihan singkat, Jobs kembali menjalankan Apple. Sepanjang tahun 2008, berat badan Jobs turun secara signifikan sehingga menimbulkan banyak spekulasi bahwa kanker yang dideritanya kembali muncul. Dan ada satu ini, kalau misalkan tingkat kelangsungan hidup rata-rata pasien yang menjalani operasi Whipple hanya 20% dalam 5 tahun. Jadi jangka waktu hidupnya lebih rentan juga sih, nggak bisa panjang gitu. Mungkin lebih tinggi dibandingkan perusahaan besar lainnya. Pasang pasar saham Apple terkait dengan kesehatan CEO-nya yang menyebabkan permintaan investor untuk operasi Whipple. Pengungkapan penuh kesehatannya, terutama karena alasan pertama yang diberikan atas penurunan berat badannya, tampak tidak cukup untuk menjelaskan penampilannya yang sakit-sakitan. Pada tanggal 9 Januari 2009, Jobs mengeluarkan pernyataan bahwa dia menderita ketidakseimbangan hormon sehingga dia dirawat dan bahwa dia akan melanjutkan tugas perusahaannya. Namun, kurang dari seminggu kemudian, dia mengumumkan bahwa dia akan segera mengambil cuti hingga akhir Juni untuk memulihkan kesehatannya. Setelah mengundurkan diri, setidaknya untuk sementara dari struktur perusahaan, Jobs melanjutkan pendirian sebelumnya bahwa kesehatannya adalah masalah pribadi dan menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut lagi. Jadi hanya Jobs yang tahu. Pada bulan Juni 2009, Wall Street Journal melaporkan bahwa Jobs telah menerima transplantasi hati pada bulan April sebelumnya. Tidak diungkapkan apakah kanker pankreas yang dideritanya sebelumnya telah menyebar ke hatinya. Operasi tersebut dilakukan di Tennessee dengan rata-rata masa tunggu untuk transplantasi hati adalah 48 hari dibandingkan dengan rata-rata nasional mencapai 306 hari. Jobs kembali bekerja pada tanggal 29 Juni 2009, memenuhi janjinya untuk kembali sebelum akhir Juni. Namun, pada Januari 2011, Jobs kembali mengambil cuti medis. Pada bulan Agustus, dia mengundurkan diri sebagai CEO tetapi tetap menjadi ketua. Dia meninggal 2 bulan kemudian. Pada tahun 2022, Jobs secara anumerta dianugerahi Presidential Medal of Freedom. Begitulah biografi kisah inspiratif dari seorang Steve Jobs. Terima kasih atas karya-karyanya. Kita doakan semoga amal ibadah dan kebaikannya dapat diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Kurang-kurangnya dari penjelasan di atas, aku memohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah mau nonton sampai akhir. Sekian dari aku Fitria pamit undur diri and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.